Saya Madya Aditya Kusuma Dinata Satika dengan kode asisten AKD. Hari ini saya akan menjelaskan modul 5 File Processing. Pada modul-modul sebelumnya, hasil dari codingan atau running program yang telah kita buat bersifat sementara atau tidak disimpan. Nah, pada modul kali ini kita diajarkan untuk menyimpan data yang kita proses lebih lama. Maka kita dapat menggunakan file. Atau mudahnya, hasil output kita bisa kita simpan menjadi sebuah file seperti txt, doc, dan pdf, dan lain sebagainya. Oke, untuk membuat file melalui NetBeans, kita buka NetBeans dulu. Terus kita buat file. Oke, kita buat main method dulu. Nah, hal yang pertama kita harus lakukan itulah mengimport java.io.file. Import java.io.file. Oke. Selanjutnya itu di atas main class. Contohnya kita ingin membuat file daftar makanan atau daftar menu dengan format doc atau word, maka codingannya seperti ini. Pertama kita buat file, nama variable, terus new metodenya, terus kita buat lokasinya, daftar menu.doc. Oke, lanjut kita mau nyoba nih buatnya dengan cara try catch. Try dan defaultnya enter, terus file go.create new file, terus kita kasih tahu kalau ini tuh berhasil buat file. Kemudian jika error, maka yang tunjukkan adalah gagal membuat file. Ini adalah variabel untuk errornya. Oke, awalnya kita membuat dulu objek file seperti ini. Ini objek filenya, dimana file nama objeknya, kemudian new file, dan lokasi, nama, dan format filenya. Lokasi, nama file, dan format filenya. Nah, di codingan saya ini menyimpan di local disk D dengan nama file, daftar menu, dan formatnya doc. Setelah kita membuat objek file, kita harus membuat try catch terlebih dahulu. Untuk melanjutkan ke step selanjutnya dengan cara seperti ini, ya ini. Dan ini sebagai variabel untuk menyimpan error. Setelah itu kita masukkan sintaks untuk membuat filenya dengan cara nama objek dot create new file, dan dituliskan dalam try seperti ini. Lalu di bawahnya ditambahkan informasi berhasil yang saya bilang tadi. Oke, kita coba run. Ya, berhasil membuat file. Terus di mana filenya? Kita lihat di D, daftar kosong. Ya, karena kita cuma membuat file doang. Oke. Nah, selanjutnya file yang sudah kita buat tadi itu masih kosong, belum berisi apapun. Untuk menginputkannya diperlukan fungsi printWriter pada Java. PrintWriter ini fungsinya perlu kita import lagi dengan cara menambahkan import java.io.printWriter, di atas main class. Nah, sintaksnya seperti ini. Oke, kakak buatin dulu sintaksnya, ntar kakak jelaskan.
Terus kita buat sambil jalan PrintWriter pw.write ini kita menuliskan filenya. Nah, mungkin ada yang bingung apa sih gunanya /t. Nah, /t ini berfungsi agar pada saat disimpan dalam file terdapat spasi untuk harga atau si B. Lihat, kita buat untuk si variabel B. Nah, kalau fungsi /n mungkin beberapa dari kalian udah pada ngerti ya, yaitu agar pada saat disimpan dalam file terdapat enter atau buat baris baru untuk data selanjutnya. Nah, sekarang kita buat lagi tulisan yang nggak dipakai variabel. Contohnya seperti ini, kita buat nasi uduk /t, harganya berapa? Ya paling 5.000 /n. Dan terakhir pw dan close. Nah, close. Oke. Sekarang kita kasih tahu kalau misalnya try ini berhasil, maka kita kasih tahu informasinya. Berhasil menginput data. Nah, kalau error, kita tampilin juga gagal menginput data. Terus Oke, kalau jelasin ya dari awal, dari bagian ini aja. Untuk membuat objek PrintWriter, kita buat try catch. Terlebih dahulu fungsinya itu fungsi dari try catch-nya itu seperti tadi yang kita mengetahui apakah codingan yang kita masukkan berhasil running atau tidak. Setelah try catch, baru kita membuat objek PrintWriter. Objek PrintWriter dengan cara PrintWriter dot nama objeknya, new PrintWriter, dan objek file yang mau dibaca. Kita di atas tadi buat objek file itu adalah fileku, maka di sini kita tulis fileku juga. Nah, setelah itu kalian untuk masukkan ke file, tuliskan metode .write yang ini. Nah, dengan caranya tuh nama objek dari PrintWriter .write dan isinya itu apa yang kalian mau tuliskan dalam file. Untuk contoh saja di sini saya menggunakan dua cara, yaitu memasukkan variabel. Nah, ini untuk memasukkan variabel dan langsung menuliskan di metodenya kayak ini. Jika kalian sudah selesai menginputkan data, kita perlu menutupnya dengan metode close. Ya, cara penulisannya sama kayak menuliskan data, yaitu nama objek .close. Ayo kita coba run. Ya, pertama dia berhasil membuat file dan berhasil menginput data. Kita cek sekarang di sini. Refresh dan tahu hasilnya. Wah, ke input. Oke. Lanjut, setelah membuat dan menginput file, kita juga bisa membaca isi dari sebuah file. Untuk membaca file, kita memerlukan dua fungsi, yaitu fungsi file reader dan buffered reader. Maka dari itu kita perlu mengambil dua fungsi, import java.io.fileReader, dan lagi satu, import java.io.bufferedReader. Nah, file reader ini berfungsi
untuk mengkonversi sebuah file agar bisa dibaca bentuk karakter saja, dan untuk bantunya kita membutuhkan buffer reader agar filenya bisa dibaca per baris, karena buffer reader mempunyai metode readline seperti contoh codingannya. Kita buat lagi. Biasa kita buatnya try and catch. Biar ada jarak kita masuk dulu. Try and catch. Oke, file reader fr. Terus buffer reader pr. Terus kita buat variabel baru tampil. Kemudian kita buat berulang while tampil sama dengan br.readline tidak sama dengan null atau kosong, maka kita isiin so kita tampilin si variabel tampil. Kemudian kalau error, maka kita tampilin juga informasinya kalau gagal membaca file. Oke, aku jelasin. Semua seperti sebelumnya, semua codingan harus di dalam try and catch. Kemudian pertama kita membuat objek file reader dengan cara file reader. Nama objeknya new file reader dan nama objek file yang kita mau baca. Kemudian kita membuat objek buffer reader dengan tulisan sintaks buffer reader, terus nama objeknya new buffer reader dan nama objek file reader. Oke, ingat lagi sekali nama objek file reader. Nah, setelah itu kita membuat satu variabel untuk menampung file yang mau dibaca. Ini karena buffer reader mengambil per baris, maka semua yang ada di dalam file bertipe data string. Maka dari itu variabel tampilnya bertipe string. Lalu melakukan perulangan while dengan kondisi baris tidak kosong, maka akan menampilkan semua data di dalam file. Nah, br.readline ini adalah membaca file yang dimaksud per baris. Itu. Nah, kita coba run. Oke, dia membaca file yang kita buat tadi. Nah, sekian penjelasan file processing pada modul 5 ini. Jangan lupa belajar untuk praktikum minggu depan. Jika ada kesulitan, kami asisten Alpro 2019 siap membantu kalian. Oke, sekian penjelasannya. Jika ada kekurangan atau tidak kejelasan dalam berbicara, mohon maaf. Dan jika ada keributan di belakang, mohon maaf juga lagi sekali. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bebas bertanya ke asisten. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap semangat.